Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar pemrograman dengan saya Naura Nabila Masduki, NIM 021. Saya Najmata Ki Alia dengan NIM 015. Saya Tracy Angeli, NIM 035. Saya Muhammad Hanif Sudibyo, NIM 040. Saya Muhammad Farhan Maulana, NIM 032. Saya Rian Rahmat Hidayat, NIM 022. Di sini kami akan membahas tentang permasalahan dalam perpustakaan, baik itu perpustakaan offline maupun perpustakaan online. Latar belakang. Perpustakaan sebagai sistem penyedia pelestarian dan penyebaran informasi saat ini sudah dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian budaya bangsa, dan berbagai jasa lainnya. Banyak ditemukan perpustakaan yang masih belum mengorganisir buku dan memiliki sistem online dalam proses peminjaman ataupun fasilitas lainnya. Perpustakaan ini hanya mampu melayani para pengunjung melalui sistem tatap muka atau offline, dan melihat era saat ini banyak kegiatan manusia yang beralih dari offline menjadi online. Masyarakat lebih tertarik untuk melakukan berbagai hal melalui media internet karena dirasa lebih mudah dan lebih efisien. Untuk meningkatkan baca di era pandemi saat ini, terutama bagi masyarakat yang terbatas untuk keluar rumah, perpustakaan perlu meningkatkan dan memperbaiki berbagai fasilitas untuk memudahkan pembaca dalam mengakses buku baik secara offline maupun online. Tujuannya yakni ada 4. Yang pertama, memenuhi sarana dan prasarana perpustakaan. Yang kedua, memberikan layanan terbaik kepada perpustakaan agar terus memberikan ilmu kepada para pembacanya. Yang ketiga, mampu menyediakan fasilitas yang lebih baik agar terus bersaing di era industri 4.0 ini. Lalu yang terakhir adalah pemenuhan tugas proyek UTS pengantar pemrograman UNER tahun 2020. Masalah yang kita bahas dalam sesi kali ini yaitu satu, buku yang tidak terorganisir. Buku-buku yang masih belum terorganisir ini dengan baik sehingga mempersulit pembaca untuk mencari buku yang mereka inginkan. Selain itu juga para pengelola perpustakaan juga akan kesulitan dalam memberi label buku tersebut, di mana buku itu sudah dipinjam atau belum. Masalah yang kedua yaitu kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana kondisi pandemi ini sangat membatasi mobilitas masyarakat sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses fasilitas perpustakaan. Komputasi dalam masalah. Solusi untuk suatu permasalahan didapat dari berbagai cara dan metode. Contohnya menggunakan metode berpikir komputasi. Melihat dari permasalahan ini, dapat kita jabarkan masalah tersebut menjadi beberapa tahapan menggunakan metode komputasi, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, serta algoritma komputasi. Tahapan pemecahan masalah. Pemecahan masalah menggunakan pola pikir komputasi. Yang pertama ada dekomposisi masalah. Pada tahap dekomposisi, masalah akan disederhanakan dengan memecahkan menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil agar mudah dipecahkan. Pada kasus ini, dekomposisi digunakan dengan memecah buku di perpustakaan menjadi beberapa bagian agar mudah dikategorikan. Seperti kategori paling umum, terlebih dahulu, seperti kategori sains, teknologi, biologi, sejarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kategori tersebut dapat dipecah lebih spesifik lagi. Contohnya, pada kategori sejarah dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti sejarah manusia, hewan, dan lain sebagainya. Lalu ada tahapan pengenalan pola.
Pada tahap pengenalan pola, masalah yang sudah diuraikan menjadi bagian yang lebih kecil dapat dilihat kesamaan atau pola yang mereka bagikan. Dalam kasus ini, pola dapat berupa pola pengurutan buku, pola peminjaman buku pada rentan waktu tertentu, dan pola peminjaman buku oleh pengunjung. Lalu ada tahap abstraksi. Abstraksi mengacu pada pemfokusan pada informasi penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Pada abstraksi pada proses pengorganisiran buku dapat berupa pemfokusan dalam mengurutkan atau mengkategorikan buku tersebut tanpa perlu memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti lembar rata-rata halaman buku di rak nomor 1, warna apa sajakah yang dominan, dan lain sebagainya. Info yang tidak mendukung proses pengerjaan atau pemesanan masalah dapat dieliminasi pada tahap abstraksi. Lalu ada tahap algoritma. Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah instruksi step by step untuk menyelesaikan setiap masalah yang lebih kecil. Agar algoritma berfungsi dengan benar, dibutuhkan perencanaan, sehingga saat proses pembuatan diperlukan pemikiran yang matang untuk mengurangi tingkat kegagalan dari algoritma yang telah kita buat. Algoritma ini dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi atau web khusus untuk memaksimalkan kinerja perpustakaan, sehingga dapat menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh perpustakaan. Dengan adanya web atau aplikasi ini, pengunjung perpustakaan dapat mengakses fasilitas perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan tersebut. Berikut ditampilkan visualisasi permasalahan yang dihadapi perpustakaan tersebut, yakni perpustakaan offline atau tatap muka dan online. Offline, buku dan buku dalam perpustakaan belum terorganisir dengan baik, sedangkan yang di perpustakaan online, masa pandemi COVID yang membatasi jumlah pengunjung ke perpustakaan, belum tersedianya layanan secara online, dan masalah ini menyebabkan kurangnya literasi dalam negeri. Lalu saya akan membahas tentang solusi dalam penyelesaian masalah pada perpustakaan online. Pada kinerja perpustakaan online, masalah yang dihadapi adalah kurangnya terorganisirnya buku yang ada ditambah dengan kendala pada era pandemi yang menyulitkan pembaca untuk berkunjung ke perpustakaan. Untuk permasalahan utama dari perpustakaan mengenai kurang terorganisirnya buku, dapat kita atasi menggunakan konsep abstraksi, yakni dengan mengkategorikan buku tersebut menjadi beberapa topik yang paling umum. Lalu lebih spesifik lagi, seperti contohnya saat kita mengkategorikan buku berdasarkan genrenya, yakni sejarah, sains, teknologi, dan lain-lain. Lalu kita kategorikan lagi ke lebih spesifik, contohnya sejarah seperti misalnya sejarah kemerdekaan atau sejarah lahirnya Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Pengkategorian ini juga dapat diterapkan dengan media online perpustakaan, baik pada web maupun aplikasi perpustakaan dengan menggunakan sistem Dewey Decimal Classification. Selain itu, terdapat beberapa solusi lain yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan perpustakaan offline kali ini, yakni dengan memberikan fasilitas sampul buku untuk setiap buku baru yang ada di perpustakaan, membatasi setiap pengunjung yang datang ke perpustakaan dikarenakan pandemi COVID-19, membatasi jumlah buku yang dapat dipinjam oleh setiap pengunjung perpustakaan. Selanjutnya, pengkategorian buku tersebut dapat kita gambarkan melalui flowchart berikut. Dapat kita lihat dari flowchart tersebut, setiap buku akan dilabeli agar mudah ditempatkan. Ketika label buku adalah sejarah, maka buku tersebut dapat kita tempatkan di rak buku sejarah. Label buku tentang teknologi di rak teknologi, dan seterusnya. Buku yang belum memiliki label yang sesuai dengan isi buku dapat kita buatkan label baru untuk buku tersebut. Ini adalah cara paling sederhana dari pengkategorian buku. Untuk lebih spesifiknya dapat kita gunakan sebuah metode pengklasifikasian buku
menggunakan DW Decimal Classification atau dapat disingkat dengan DDC. DDC adalah metode untuk mengkategorikan buku di perpustakaan berdasarkan subjek masalah. Ini adalah sistem numerik yang menggunakan pengelompokan 10, yaitu 10 kelas utama, masing-masing memiliki 10 divisi yang memiliki 10 jenis buku dan diletakkan di rak dalam urutan numerik. Secara umum, DDC akan membagi dunia pengetahuan ke dalam 10 bidang utama. Masing-masing kelas utama kemudian dibagi menjadi 10 divisi dan masing-masing divisi dibagi lagi menjadi 10 seksi. Semua nomor klasifikasi kelas utama adalah 3 digit, dari 000, 100 sampai dengan 900. Dari 10 seksi tersebut, DDC masih memungkinkan diadakannya pembagian lebih lanjut dari seksi menjadi subseksi, subseksi menjadi sub-subseksi, dan seterusnya. Sebagai contoh, 500 adalah kelas utama mengenai ilmu alam dan matematika. Dapat dibagi menjadi divisi, yakni divisi 520 tentang astronomi, dan selanjutnya divisi tersebut dapat dibagi lagi menjadi seksi, yakni seksi 523 tentang benda langit. Nomor yang menunjukkan seksi tersebut dapat diperinci lagi menjadi subseksi. Untuk kelas 523 tentang benda langit menjadi 523.1 tentang bulan, 523.2 tentang planet, 523.3 tentang meteor, dan seterusnya. Sehingga ketika pembaca ingin mencari sebuah buku tentang bulan, maka tinggal mencari utama 500, divisi ke-20, seksi ketiga, urutan pertama. Dapat kita simpulkan bahwa pengklasifikasian buku menggunakan metode DDC dapat mengkategorikan buku menjadi lebih akurat dari yang paling umum menjadi hal yang lebih spesifik. Bahkan kategori tersebut dapat diperkecil lagi sesuai yang kita butuhkan. Sehingga metode DDC ini merupakan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan buku yang tidak terorganisir pada perpustakaan. Solusi tadi divisi dapat saya rangkum, yaitu saat kita menggunakan sistem divisi, aplikasi atau web tersebut nantinya akan menampilkan buku apa yang akan dicari oleh pengunjung dengan mengetikkan pada kolom pencarian pada web atau aplikasi tersebut. Tampilan pencarian akan memberikan informasi mengenai rak nomor berapa buku tersebut, terletak pada rak nomor berapa, dan tanggal pengembalian. Dan solusi ini diharapkan dapat meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan perpustakaan dan tentunya mengikuti protokol kesehatan agar tidak terjadinya penularan virus COVID-19 di area perpustakaan. Ya, kemudian untuk langkah penyelesaian masalah dari permasalahan perpustakaan online. Jadi di sini dibuat media online sebagai fasilitator pelayanan. Jadi kami membuat web dan aplikasi yang berguna untuk memberi kemudahan para pembaca. Next. Jadi saya akan menjelaskan flowchart solusi dari permasalahan yang online ini. Yang pertama, aplikasi dimulai dari start, kemudian aplikasi akan menunjukkan login. Ketika kita memasukkan username atau password, aplikasi akan secara otomatis mengecek jika password atau username tersebut salah, maka terjadi gagal login yang mengakibatkan kita harus login kembali. Jika password dan username tadi benar, maka akan langsung menuju halaman home. Kemudian, aplikasi akan menunjukkan apakah kita akan meminjam buku atau tidak. Jika kita meminjam buku, maka kita akan memasukkan genre buku. Kemudian, kita mencari genre buku yang sesuai dengan yang kita mau. Setelah itu, kita harus memilih bukunya, dan kemudian sistem akan memproses barcode dan data yang akan dicetak, dan kemudian buku akan hilang dari daftar, sehingga pembaca yang ingin membaca buku tersebut tidak bisa meminjam kembali karena bukunya masih dipinjam oleh orang lain. Lalu,
Jika kita ingin mengembalikan buku, maka kita harus men-scan barcode terlebih dahulu. Kemudian, jika terdapat denda, maka kita harus membayar denda tersebut. Jika denda tersebut yang kita bayarkan tepat waktu, maka sistem akan menunjukkan buku akan dikembalikan ke dalam daftar sehingga peminjam lain dapat meminjam buku tersebut dan sistem akan mencetak terima kasih telah mengembalikan buku. Dan jika kita tidak tepat waktu membayar denda, maka denda tersebut akan terus bertambah seiring waktu. Dan selanjutnya sistem akan berakhir atau tertutup. Membahas fitur-fitur aplikasi yang akan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan perpustakaan online, yaitu di sini ada fitur untuk membooking buku. Jadi buku yang ingin dipinjam itu dapat di-booking lewat aplikasi. Kemudian ada fitur pengiriman atau delivery-nya. Jadi setelah di-booking bukunya bisa dipilih untuk opsi pengiriman. Nah, untuk fitur drive-thru juga di sini bisa digunakan dengan menggunakan kode QR atau nomor peminjaman. Solusi lain untuk masalah yang dihadapi perpustakaan online yaitu yang pertama, kami membatasi waktu akses pelayanan aplikasi untuk perpustakaan online. Kemudian yang kedua, menyertakan sanksi untuk peminjam yang mengembalikan buku melewati tanggal batas peminjaman. Juga memberi sanksi untuk pengembalian yang telat dan jika ada kecacatan pada bukunya. Kemudian ketiga, membatasi jumlah buku yang dapat dipinjam oleh setiap pengunjung untuk setiap hari. Kemudian juga membuat kesepakatan pengembalian buku, entah itu secara online atau mengembalikan secara offline atau datang ke perpustakaannya secara langsung. Kesimpulannya adalah mengorganisir buku dengan baik dalam perpustakaan sangat penting dilakukan. Karena selain untuk menambah minat baca pengunjung di perpustakaan offline, juga untuk meningkatkan minat baca dan pada zaman yang serba online saat ini, masyarakat mungkin tidak mau keluar rumah, jadi bisa meminjam buku agar diantar oleh kurir. Dan sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.